Buddhism mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada diri kita sendiri, ya. Kita tidak diajarkan untuk memohon-mohon kepada siapapun juga, karena memang pada hakikatnya tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan kita, karena hidup ini sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan hukum-hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Kalau Anda tidak mengerti bahwa sifat dari api adalah membakar, dan kemudian Anda berdoa sehari 5 kali memohon supaya tangan Anda pada waktu diletakkan di atas api, tangan Anda tidak melepuh, maka tetap saja tangan Anda akan terbakar. Oleh karena itu Buddhism adalah satu ajaran, satu agama yang mengajarkan kepada kita untuk bisa memahami kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Ajaran yang mengajarkan kepada kita tentang hukum sebab dan akibat. Kalau Anda ingin bahagia, maka Anda harus memunculkan sebab-sebab kebahagiaan. Kalau Anda memunculkan sebaliknya sebab-sebab yang bisa membuat memunculkan penderitaan, maka cepat atau lambat kalau sebab tersebut berbuah, maka penderitaanlah yang muncul. Ya. Oleh karena itulah tadi di atas juga ada salah satu umat yang datang kepada saya menyampaikan, cobalah lihat di dalam kitab suci kita. Anda semua ini juga saya sampaikan kepada Anda semua, cobalah lihat di dalam kitab suci kita bagaimana yang bisa kita tarik teladan dari Buddha pada waktu itu. Kalau kita membaca kitab suci kita, yang ada kan selalu saja Buddha berceramah, murid mendengarkan, dan setelah berceramah akhirnya muridnya pulang bermeditasi. Tidak ada hal yang lain. Coba dibaca keseluruhan Tripitaka, itu selalu modelnya seperti ini. Ada seseorang guru yang berceramah, murid mendengarkan seperti ini, dan setelah itu mempraktekkannya. Ya, dan mempraktekkannya adalah bukan dengan cara berdoa karena ayu, wana, suka, bala, saga, panjang umur, kerupawanan, kebahagiaan, kesehatan, dan kelahiran di surga tidak bisa didapat dengan cara berdoa. Karena kalau itu semua bisa didapat dengan cara berdoa, lalu siapa dari kita yang tidak bisa mendapatkannya? Semua orang akan bisa mendapatkannya karena berdoa. Apa sulitnya berdoa? Tetapi dari kenyataan bahwa sampai hari ini manusia masih saja menderita, ya. Manusia masih saja ada makhluk-makhluk tertentu yang akhirnya terlahir di alam neraka, ya. Maka semua fakta-fakta ini membuktikan bahwa berdoa bukanlah cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan ini. Cara yang cerdas untuk menjalani kehidupan adalah meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaan kita untuk memahami kehidupan ini dengan baik. Dan salah satu hukum yang harus kita pelajari, harus kita pahami dengan baik adalah hukum kamma. Kita mengenal kamma baik dan kamma buruk. Hukum sebab akibat mengajarkan kepada kita kalau kamma baik tersebut berbuah, maka buahnya adalah kebahagiaan. Kalau kamma buruk itu berbuah, buahnya adalah penderitaan. Kita sudah mengerti hal seperti ini mungkin sejak Anda masih kecil. Kita semua juga sering kali mendengar hal-hal seperti ini. Tetapi pertanyaannya adalah sejauh mana Anda benar-benar menghidupi pengetahuan Anda, atau hidup sesuai dengan apa yang Anda ketahui, menjalankan apa yang Anda ketahui, ya. Nah, tentu saja kalau kita berbicara tentang kamma baik dan kamma buruk, tujuan dari berlatih Buddhism adalah bukan hanya melakukan semata-mata berhenti dalam hal melakukan kamma baik dan menghindari kamma buruk saja, bukan. Masih ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan, yaitu apa? Melampaui hukum karma itu sendiri. Artinya apa? Melampaui hukum karma berarti setiap perbuatan kita sudah tidak bisa dikatakan lagi sebagai karma. Dengan kata lain artinya adalah setiap perbuatan kita, ya, tidak akan pernah bisa menghasilkan efek apapun. Ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang arahat. Ini adalah perbuatan yang terjadi pada batin seorang Buddha. Kenapa? Arahat, Buddha, Paceka Buddha, seseorang yang sudah tercerahkan secara sempurna, mereka sudah menghancurkan akar dari samsara atau akar dari kama, yaitu ketidaktahuan atau avijja dan tanha atau nafsu-nafsu keinginan. Pada saat dua energi batin yang disebut ketidaktahuan dan nafsu-nafsu keinginan ini hancur dari arus kesadaran kita, maka pada saat itulah kita sudah melampaui kamma.
apapun yang Anda lakukan tidak akan membawa dampak atau membawa akibat. Oleh karena itu, nasihat saya, sebelum Anda menjadi arahat, jangan melakukan kejahatan. Lakukanlah setelah Anda menjadi arahat nanti, karena nggak ada efeknya sudah. Ya, yang sekarang ditahan dulu. Jangan melanggar sila dulu, nanti aja ya. Jadi arahat dulu baru melanggar sila. Tentu saja kalau seseorang sudah menjadi arahat, dia tidak akan berpikir atau pikiran untuk melanggar sila saja bahkan tidak muncul.